Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risma Hermawati dengan NPM C101900096. Yang terhormat kepada Ibu Dewi Puryati selaku dosen dari mata kuliah Seminar Akuntansi. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai bab 1 dengan judul analisis perhitungan harga pokok produksi berdasarkan metode full costing, studi kasus pada UMKM Kek Rizky. Yang pertama, di sini saya akan menjelaskan mengenai latar belakang. Nah, pada bisnis di masa pandemik menjadi konsekuensi yang hadir setelah pandemi COVID-19 berlangsung sejak tahun 2020 di Indonesia dan hingga memasuki tahun 2021. Pandemik masih belum bisa diatasi sepenuhnya. Nah, kondisi ini membuat masyarakat harus menjalani hidup yang baru atau yang berbeda dengan hidup sebelumnya. Lalu di sini pada usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM kini menjadi bisnis yang hanya dimintai dalam pergerakan roda ekonomi berskala mikro maupun makro yang memiliki dampak yang sangat pasif untuk negara dan pula keuntungan yang dihasilkan sangat baik. Dengan adanya COVID-19 yang ada di Indonesia, maka UMKM mengalami berbagai macam pertarungan. Yang pertama, di sini ada penurunan penjualan. Kenapa sih bisa terjadi penurunan penjualan? Ya karena dengan sistem pemberlakuan PPKM yang ditetapkan pemerintah, maka masyarakat yang ada di Indonesia mengurangi kegiatan-kegiatan yang ada di luar. Maka dari itu UMKM yang ada di Indonesia juga ini mengalami penurunan penjualan. Baik, pada poin selanjutnya di sini ada permodalan. Nah, kenapa sih permodalan bisa menjadi masalah bagi UMKM? Karena dengan adanya virus COVID-19 pada Indonesia pada tahun 2020 hingga 2021, UMKM mengalami istilahnya kerugian pada usaha tersebut karena modal yang dikeluarkan tidak sesuai dengan pendapatan yang diterima. Karena dengan adanya penurunan penjualan, maka dari itu usaha tersebut tidak mendapatkan laba dengan semaksimal mungkin. Kemudian pada poin ketiga yaitu distribusi terhambat. Nah, kenapa sih bisa distribusi terhambat? Karena pada tahun 2020 hingga 2021 pemerintah menetapkan istilahnya social distancing dengan catatan usaha atau karyawan yang bekerja pada usaha tersebut mau tidak mau harus diliburkan atau harus bekerja di rumah untuk memutus mata rantai COVID-19 pada tahun 2020 hingga 2021. Kemudian pada poin keempat yaitu kesulitan bahan baku. Nah, seperti yang tadi saya jelaskan bahwa pemerintah menerapkan social distancing. Nah, maka dari itu bahan baku juga sulit dicari karena ya mungkin masyarakat juga takut untuk keluar rumah atau takut untuk bertemu dengan orang-orang banyak. Maka dari itu dengan hal ini usahawan sulit untuk mencari bahan baku yang akan diproduksi pada usaha tersebut. Kemudian di sini pemerintah sebagai kelompok usaha yang cenderung dengan segala keterbatasan informasi maupun pemahaman yang lemah dan pengembangan usahanya. Para pelaku usaha mikro kecil dan menengah idealnya memang membutuhkan sosok pemerintah. Nah, pemerintah di sini harus yang pertama meningkatkan kemampuan untuk bersaing. Kemudian yang kedua mampu untuk meningkatkan kemampuan dari sisi apa yang harus dikembangkan dari para pelaku kecil sehingga pemerintah dapat mengoptimalkan segala bentuk kekuatan dalam membantu kemakmuran UMKM yang dinilai mampu menjadi bagian dari pembangunan ekonomi yang ada di Indonesia. Kemudian pada poin terakhir yaitu mengelola keuangan baik pemasukan maupun pengeluaran. Nah, dengan begitu pelaku UMKM dapat mengetahui keuntungan atau laba yang diperoleh pada usaha tersebut. Dan keuntungan yang maksimal merupakan tujuan dari UMKM.
Kemudian di sini kegiatan produksi memerlukan pengorbanan sumber ekonomi berupa berbagai jenis biaya untuk menghasilkan produk yang akan dijual atau dipasarkan. Nah, biaya-biaya ini akan menjadi dasar penentuan harga pokok produksi. Elemen-elemen yang membentuk harga pokok produksi dapat dikelompokkan menjadi 3 golongan, yaitu bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik. Kemudian yang selanjutnya di sini yaitu harga pokok penjualan. Nah, pada harga pokok penjualan, UMKM Kek Rizky masih ada kekeliru dalam memperhitungkannya. Nah, pada persediaan awal dan akhir tidak bisa dinyatakan dalam bentuk angka. Lalu, biaya listrik, biaya penyusutan, biaya transportasi tidak dimasukkan ke dalam perhitungan harga pokok produksi. Jadi, pada usaha Kek Rizky ini hanya memperhitungkan saldo kas awal dan saldo kas kecil. Lalu di sini UMKM Kek Rizky ini dalam menentukan harga pokok produksi tidak menggunakan metode full costing, melainkan menggunakan perhitungan cost of goods sold. Nah, cara memperhitungkan cost of goods sold ini yaitu menggunakan rumus saldo awal bahan baku ditambah pembelian bahan baku dikurangi saldo akhir bahan baku. Jadi dalam usaha Kek Rizky ini tidak memperhitungkan secara detail mengenai biaya-biaya yang dikeluarkan oleh usaha Kek Rizky ini. Contohnya kayak biaya penyusutan, biaya transportasi, biaya listrik. Nah, Kek Rizky ini tidak memperhitungkan biaya-biaya itu. Nah, melainkan pada metode full costing ini harus memperhitungkan segala biaya-biaya yang dikeluarkan pada usaha tersebut. Maka dari itu kelemahan dari UMKM Kek Rizky ini tidak memperhitungkan segala biaya yang sudah dikeluarkan. Lalu di sini ada rumusan masalah, terdapat 2 poin. Yang pertama yaitu bagaimana memperhitungkan harga pokok produksi usaha pada Kek Rizky. Yang kedua, apakah perhitungan harga pokok produksi Kek Rizky sudah tepat menurut metode full costing? Selanjutnya, setelah tadi ada rumusan masalah, di sini ada tujuan penelitian. Yang pertama, untuk mengetahui bagaimana perhitungan harga pokok produksi usaha Kek Rizky. Yang kedua, untuk mengetahui apakah perhitungan harga pokok produksi Kek Rizky sudah tepat menurut metode full costing. Kemudian di sini ada manfaat penelitian. Nah, manfaat penelitian ini untuk memberikan saran dalam memperhitungkan harga pokok produksi yang lebih terinci atau mencakup semua biaya-biaya sehingga dapat memberikan manfaat bagi pemilik untuk menentukan harga pokok penjualan dan keputusan pemilik dalam mengambil langkah strategis perusahaan ke depannya. Nah, dengan menggunakan metode full costing ini, usaha yang lagi dijalankan maka akan tahu berapa harga pokok produksi yang akan dijualkan kepada masyarakat. Jadi dengan menggunakan metode full costing ini banyak banget manfaat yang akan dirasakan pada usahawan yang menerapkan metode tersebut. Baik, sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dari segi kata-kata maupun penjelasan. Semoga apa yang saya jelaskan bisa bermanfaat di kemudian hari. Cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.